Yang bikin takut pembimbing umroh itu bukan ketika ada jamaahnya yang nyasar, tapi ketika ada jamaahnya udah menyasar, malah ngabarin orang-orang di Indonesia atau keluarganya di Indonesia, malah bikin panik. Nah, ini cerita saya ketika saya jadi pembimbing umroh pada waktu itu. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan umroh, ketiga saya sudah siap-siap untuk mandi, keringat udah banyak banget, tiba-tiba dapat telepon dari orang Indonesia. Saya dalam kondisi baru telanjang dada, buka kain ihram bagian atas, saya angkat telepon itu. Gimana bu? Kata saya. Kata dia, Ustadz, Aher, itu ibu saya hilang katanya nyasar. Wah, kok nggak ada kabar ke saya? Iya, ngabarinnya teleponnya ke saya Ustadz. Oh iya, saya mandi dulu ya bu. Baru saya buka yang bawah, ya kain ihram yang bawah. Tiba-tiba dia telepon lagi. Ustadz, cepetin, kasihan ibu saya nyasar. Wah, kata saya, ini pemikirannya udah kemana-mana. Oke bu, saya cari sekarang. Saya telepon lah ibunya. Saya arahkan untuk ketemu di WC 3. Pokoknya patokannya, ibu kalau misalkan masih di Masjidil Haram, coba ke tengah-tengah, ke tempat tawaf. Dan ketika di tempat tawaf, ibu langsung aja lihat tuh menara jam-jam. Nah, dia nurut terus keluar dari pintu itu. Akhirnya dia keluar, cari WC 3. Dicari WC 3, saya udah siap-siap di situ dengan kondisi saya cuma pakai gamis, nggak pakai daleman. Akhirnya saya bawalah ke hotel. Saya bilangin, ibu nanti-nanti jangan kabarin orang Indonesia. Kalau nyasar, kabarin saya aja, bu. Kata ibunya, iya saya teh lupa buat ngabarinnya. Iya bu, karena menurut orang Indonesia, kalau nyasar tuh seakan-akan udah tidak ada harapan hidup. Mereka panik gak karuan, nggak tahu di lapangan kayak gimana. Padahal meskipun nyasar, masih bisa ditemuin. Jadi nggak usah bikin panik orang-orang Indonesia ya bu. Iya siap, saya nggak akan bikin panik keluarga saya yang di Indonesia. Oke bu kalau gitu, nanti jangan dilakuin lagi ya. Jadi itu teman-teman, jangan kalau nyasar, jangan kabarin orang Indonesia. Karena orang Indonesia nggak tahu kejadian sesungguhnya dan nggak tahu betapa mudahnya nyari orang yang tersasar di Masjidil Haram. Itu ada teknik khusus dan hanya pembimbing umroh yang tahu. Begitu, sekian cerita kali ini.